Nah, gimana sih biar teman-teman itu tokonya muncul di halaman pertama? Ternyata ada cara lain nih teman-teman, selain teman-teman pakai iklan Shopee, ternyata ada cara lain, salah satunya itu adalah teman-teman dengan menggunakan Search Engine Marketing atau SEM dan SEO atau Search Engine Optimization. Nah, apa sih itu ya detailnya akan aku bahas. Teman-teman ya, Search Engine itu ada dua. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Yang berbayar ini SEM, yang nggak berbayar ini adalah SEO atau organik. Ya, tapi pertama kita mau bahas dulu yang SEM. Jadi SEM ini ya namanya udah marketing ya, search engine marketing. Berarti dia berkaitan dengan pemasaran dan pemasaran ini dilakukan di internet lewat promosi website atau produk secara berbayar. Kayak gitu. Mungkin di sini teman-teman pernah tahu Google Ads. Nah, Google Ads ini adalah salah satu dari search engine marketing juga atau SEM. Karena Google Ads itu berbayar. Nah, ini ya kalau teman-teman misalnya suka cari-cari produk di Google, dia biasanya akan ada yang muncul paling atas, terus ada kode AD-nya gitu. AD ini adalah ads, artinya berarti yang teman-teman lihat itu adalah iklan dari Google Ads. Jadi secara sederhana yang tadi aku bilang, SEM atau Search Engine Marketing itu adalah iklan yang berbayar. Iklannya muncul di mana? Muncul di halaman Google paling atas atau biasanya suka ada tuh yang di sebelah kiri. Nanti aku akan kasih lihat juga contohnya yang di sebelah kiri itu kayak gimana. SEO ini adalah proses optimasi website. Jadi ini lebih berkaitan lagi sama kata kunci yang teman-teman gunakan juga. Kalau tadi kan berbayar ya, teman-teman akan dikasih kayak semacam sugesti, kira-kira kata kunci yang paling banyak dicari itu apa. Nah, kalau di SEO, itu teman-teman nggak dikasih nih untuk sugesti kata kuncinya. Jadi teman-teman harus bikin kata kunci yang sekiranya serelevan mungkin sama produknya teman-teman. Nah, optimasi website ini itu tuh bersumber dari segala aspek. Bisa dari konten, bisa dari bio sosial medianya teman-teman, bisa dari teman-teman upload foto atau video di sosial media, terus kan pasang caption. Nah, captionnya itu bisa tuh jadi salah satu kata kunci yang dicari di SEO nanti. Misalnya gini, aku ngupload case handphone, ya. Aku ngupload case handphone, aku cerita jualan case handphone, terus aku tulis nih captionnya, case handphone Minion, contohnya. Nah, nanti ada orang yang nyari nih, orang yang nyari, misalnya coba cari case handphone Minion. Nah, itu bisa muncul salah satunya adalah Instagram aku, foto yang aku upload tadi. Kayak gitu, tapi nggak menjanjikan tampilnya itu paling pertama, karena kan kalau tampilnya paling pertama itu ya bisa harus pakai SEM atau Search Engine Marketing, kecuali teman-teman pakai SEO, terus udah banyak yang ngeklik linknya teman-teman, link Instagramnya teman-teman, itu bisa memungkinkan teman-teman itu tampil di paling atas, meskipun teman-teman nggak berbayar. Jadi dilihat nih seberapa sering sih linknya teman-teman itu diklik sama orang. Semakin sering diklik, semakin sering dicari sama orang, maka bisa munculnya itu di paling atas. Nah, kemudian manfaat dari SEO itu ada banyak juga ya teman-teman. Yang pertama itu teman-teman tentunya investasi jangka panjang. Ya, kemudian meningkatkan nilai konversi. Kenapa meningkatkan nilai konversi? Karena semakin banyak orang yang datang ke tokonya teman-teman, tentunya kan itu berpotensi untuk berpotensi untuk order. Ya kan, misalnya ada 50 orang yang ngunjungin tokonya teman-teman. Pasti kan di antara 50 orang itu ada yang beli, ada yang order. Gitu. Nah, itu bisa potensinya tuh ke sana, bisa meningkatkan nilai konversi tokonya teman-teman. Kemudian, mempermudah audiens atau calon pembeli itu menemukan tokonya teman-teman. Karena gampang tuh udah dicari di Google. Misalnya teman-teman jualan masker ya. Teman-teman jualan masker, terus aku cari nih di Google masker. Muncul tuh tokonya teman-teman.
Itu kan mempermudah aku sebagai calon pembeli untuk nemuin tokonya teman-teman juga. Kemudian bisa menjaring audiens sesuai target, dan yang terakhir tentunya bisa meningkatkan brand awareness-nya teman-teman juga. Nah, kalau misalnya tadi SEM itu ada kodenya ya di sini, di samping apa namanya, linknya ada kode AD gitu ya, atau ads. Kalau SEO atau yang organik ini tuh dia nggak ada kode ads-nya di sini. Jadi dia seperti ini munculnya, tanpa kode ads. Nah, SEO sendiri ini tuh punya peran buat naikin peringkat dan traffic secara organik atau yang tidak berbayar dari sebuah website atau sebuah link dengan memanfaatkan penggunaan kata kuncinya. Jadi yang aku bilang tadi, teman-teman, semakin kata kuncinya dibuat serelevan mungkin dengan produknya, maka itu bisa memungkinkan tokonya teman-teman itu muncul di Google, kayak gitu. Kadang aku juga pernah suka cari-cari ya, misalnya aku nyari diri aku sendiri gitu. Aku nulis nama aku di Google, kira-kira yang keluar apa sih gitu. Ternyata muncul kok, padahal aku nggak pernah bayar, aku nggak pernah pakai Google Ads. Tapi muncul gitu. Kenapa? Karena kata kuncinya bisa relevan kayak gitu. Nah, tips muncul di halaman pertama. Gimana sih caranya? Pasti teman-teman pengen kan ya, pokoknya teman-teman itu muncul di halaman pertama di Google. Caranya adalah tentunya judul dan deskripsi produknya itu dibuat serelevan mungkin. Makanya kan kalau mungkin teman-teman ada yang pernah ikut kelas iklan Shopee, itu kan dikasih tahu hindari tulisan promo, hindari tulisan yang pakai emot icon kayak gitu-gitu. Nah, tujuannya adalah biar antara judul dan deskripsi produknya itu relevan sama produknya. Jadi hindarin apa namanya penamaan seperti itu. Dan fotonya itu juga sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan tuh ketentuan yang kayak gimana sih? Tentunya yang menggambarkan produknya secara menyeluruh. Jadi kalau bisa teman-teman itu misalnya upload produk entah itu di Instagram, di feed Instagram atau di Facebook, usahakan itu melihatkan produknya dari berbagai sisi dan jelas memperlihatkan produknya. Makanya kan kita suka saranin teman-teman ya, coba gunakan background putih biar gambarnya itu lebih terlihat, atau background polos biar lebih fokus nih sama produknya teman-teman. Dan yang terakhir, ini juga nggak kalah penting ya, teman-teman bisa sisipin atau input link toko Shopee-nya teman-teman di sosial media yang teman-teman punya atau website yang teman-teman punya. Yang tadi aku bilang, teman-teman punya berapa sosial media? Misalnya punya 3, Instagram, Facebook, sama TikTok, udah masukin tuh semuanya. Ya, biar lebih banyak sumber lagi nih di halaman pencarian nantinya. Kemudian kita mulai masuk ke media sosial nih ya teman-teman. Jadi kalau di sini teman-teman punya media sosial yang banyak, yuk manfaatin semua media sosial ya teman-teman untuk promosi, branding, dan buat menjangkau pembeli yang lebih banyak lagi. Gimana sih caranya untuk memanfaatkan sosial media yang teman-teman punya? Tentunya ini berkaitan dengan konten ya. Kontennya teman-teman harus dibuat berdasarkan tujuannya teman-teman dalam promosi. Kemudian harus membuat konten yang menarik. Bikin captionnya itu juga menarik, nggak cuma kontennya aja, tapi captionnya yang menarik juga. Jangan lupa teman-teman jalin hubungan yang baik juga nih sama apa namanya followersnya teman-teman. Usahain lah kalau lagi senggang dibalas komen-komennya atau di like komen dari mereka biar mereka ngerasa di notice, mereka ngerasa oh keberadaan saya tuh dihargai loh sama si pemilik akun atau pemilik tokonya. Kemudian ini yang terakhir yang penting ya, berikan informasi kontak yang jelas. Jangan sampai kontennya udah menarik, udah bikin orang pengen beli, captionnya juga sudah mendukung ya. Terus kalian juga udah ramah nih, balas-balasin komennya. Tapi ketika mau order bingung, ordernya lewat mana nih? Kok nggak ada kontak yang jelas yang bisa dihubungin? Atau nggak ada link tokonya nih yang bisa dilakukan check out kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tidak memberikan informasi kontak yang jelas.
97% pengguna internet itu menemukan produk baru lewat iklan di sosial media. Jadi kalau di sini teman-teman pernah lihat iklan di Instagram lagi asik-asik gitu ya, buka IG story lagi lihat keseharian following ya, kalau itu followingnya teman-teman, terus tiba-tiba suka ada sponsor. Nah, itu bisa dibilang iklan di sosial media yang lebih spesifiknya adalah di Instagram. Nah, aku mau nginfoin teman-teman ketika membuat iklan ya, sebisa mungkin pilih target audiens sesuai insight. Nah, insight apalagi tuh? Jadi di Instagram itu ada yang namanya insight. Nanti aku akan tunjukin juga ke teman-teman tampilan insight itu seperti apa. Kemudian tentunya teman-teman harus punya modal ya, tentuin modalnya. Karena kalau teman-teman pernah ikut kelas iklan aja kan, kalau teman-teman mau beriklan, teman-teman harus punya modal. Harus tentuin modalnya berapa, biar nggak boncos. Begitupun juga dengan Instagram Ads. Teman-teman harus punya modalnya nih, disesuaikan lagi modalnya sama keuntungannya teman-teman. Kemudian yang terakhir, aku nggak bosan-bosan ngingetin, hubungin tokonya teman-teman ke iklannya itu. Hubungkan toko Shopee-nya teman-teman di iklan. Ya, nah tadi sempat bahas insight, jadi teman-teman itu bisa milih target audience sesuai dengan insight. Insight itu bisa teman-teman akses di profile, terus nanti di bawah edit profile itu ada tombol insight, itu teman-teman klik, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini kelihatan nih, yang paling banyak milih iklannya teman-teman itu dari perempuan atau laki-laki sih. Terus usianya berapa sih? Kayak gitu. Ya. Kemudian teman-teman tadi kan diminta untuk menentukan modal yang tepat. Nah, modal yang tepat itu berapa sih? Jadi di sini ada survei ya yang mengatakan bahwa modal yang tepat untuk beriklan itu adalah di range 2-5% dari keuntungan penjualannya teman-teman. Ya, jadi bisa dihitung-hitung lagi, kira-kira teman-teman untungnya berapa, terus 2-5% dari keuntungan teman-teman itu berapa. Nah, itulah yang bisa dijadikan modalnya teman-teman. Yang terakhir, hubungkan tokonya teman-teman ke iklan juga boleh. Jadi, ketika nanti calon pembeli ngeliat iklannya teman-teman, dia bisa langsung ke halaman toko Shopee-nya teman-teman. Jadi, bisa langsung check out, lebih praktis.